Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berharap hari ini kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu dari pembelajaran matematika khususnya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi eh, fungsi kuadrat, di mana pada materi sebelumnya Bapak telah menyampaikan secara tatap muka tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya, alhamdulillah kalian telah memahaminya, kalian telah menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak berikan dengan baik. Kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan untuk kali ini juga kalian bisa memahaminya dengan lebih mudah lagi. Karena menurut Bapak ini juga sangat mudah jika kalian benar-benar konsentrasi penuh dengan perhatian terhadap apa yang Bapak sampaikan atau Bapak jelaskan. Namun berbeda dengan materi yang lalu, untuk kali ini Bapak menyampaikan materi dengan video. Mudah-mudahan walaupun dengan video tidak menjadi kendala buat kalian untuk memahami materi matematika. Karena pada intinya adalah kesungguh-sungguhan kalian dalam memahami materi dan juga kemauan kalian untuk mencoba, terus berusaha untuk mencoba melatih diri dengan menyelesaikan soal-soal yang Bapak berikan. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita mulai pembelajaran ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja saya Bapak buka materi hari ini yaitu dengan menentukan sumbu simetri. Oke. Apa sih tujuan dari kalian mempelajari sumbu simetri? Di sini Bapak setelah menuliskan 3 poin utama dari tujuan pembelajaran tentang sumbu simetri. Yang pertama adalah yaitu memahami definisi sumbu simetri dari suatu fungsi kuadrat. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah memahami bagaimana cara menentukan sumbu simetri dari suatu fungsi kuadrat. Dan yang terakhir adalah menentukan nilai sumbu simetri dari suatu fungsi kuadrat. Ya, menentukan nilai sini artinya kalian memasukkan soal dari sebuah fungsi kuadrat ke dalam rumus sumbu simetri. Baiklah, untuk yang pertama, Bapak akan membuka materi dengan definisi dari sumbu simetri. Nah, di layar video telah Bapak berikan catatan dengan 2 warna. Mudah-mudahan warna ini menarik buat kalian untuk mudah dalam memahami tentang definisi sumbu simetri. Ya. Jadi sumbu simetri adalah garis yang terletak pada sumbu X yang membagi sama besar kurva dari suatu fungsi kuadrat. Ya, ini definisi tertulisnya atau definisi secara kalimat. Baiklah, sekarang kita lihat definisi secara gambar. Nah, ini dia gambarnya Bapak berikan ya. Ini ya, diperhatikan baik-baik. Ini adalah gambar sebuah kurva yang terletak pada bidang kartesius. Kalian tentu ingat bukan apa itu bidang kartesius? Ya, Bapak yakin kalian masih ingat karena ini telah dipelajari di kelas 8. Ya. Bidang kartesius itu di mana bidang yang terdiri dari sumbu mendatar atau sumbu horizontal yang dinamakan dengan sumbu X dan juga sumbu yang tegak lurus yang dinamakan dengan sumbu Y.
Di sebelah kiri dari sumbu Y ada sebuah kurva ya melewati titik min 3 dan min 1, maaf, melewati titik min 1 dan min 4 pada garis X atau sumbu X. Nah, gambar inilah yang dinamakan dengan kurva yang terbuka ke bawah. Kalian sudah lihat kemarin ya. Jika ke bawah maka nilainya adalah titik baliknya minimum. Nah, garis tengah ini nih yang membagi dua kurva sama besar, kiri dan kanan. Nah, kurva garis inilah yang disamakan dengan sumbu simetri ya. Jadi garis yang membagi kurva sama besar di mana garis tersebut melewati melewati garis X, inilah yang dinamakan dengan sumbu simetri. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya dari definisi secara kalimat juga definisi secara gambar ya. Berharap ini bisa dipahami dengan cepat. Selanjutnya kita pada poin tujuan yang selanjutnya, memahami bagaimana cara menentukan dari rumus dari fungsi dari apa sumbu simetri ya Bapak, maaf ada kalimat yang salah ya. Sebagaimana kalian ketahui dari pertemuan awal kita tentang fungsi kuadrat, Bapak telah memberikan persamaan umum fungsi kuadrat. Ya, namanya juga kuadrat pasti ada ya, ada variabel yang memiliki kuadrat ya. Ini adalah rumus umum, persamaan umum fungsi kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Masih ingat apa itu a, apa itu b, apa itu c? Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat. A adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Ya, di mana konstanta ini berdiri sendiri, tidak ada variabel yang mengikutinya. Nah, dari persamaan umum tersebut kita dapat menemukan sebuah rumus sumbu simetri. Ingat, sumbu simetri selalu berada pada garis X ya. Di mana rumusnya adalah min B per 2A. Ingat, B adalah koefisien X ya, dan A adalah koefisien X kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya marilah kalian ikuti contoh yang akan Bapak berikan. Ya, Bapak sudah menulisnya, tinggal kalian perhatikan, nanti Bapak akan sampaikan secara perlahan-lahan. Perhatikan contoh. Tentukanlah sumbu simetri dari persamaan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 5. Lalu kita jawab. Ingat ya, rangkaian proses dalam menjawab selalu buat seperti ini biar runut dan mudah dipahami. Nah, di sini Bapak beri warna. 2 itu warna merah dan 7 warna merah. Ini menandakan koefisien dari x kuadrat yang disebut dengan A, dan 7 adalah koefisien dari x yang disebut dengan B. Maka masukkan nilai A dan B atau 2 dan 7 ke dalam rumus sumbu simetri. Nah, ini rumus sumbu simetrinya. Kita masukkan ya. Min B per 2A. Min, nah nilai B ini kalian ganti dengan 7 ya. Lalu nilai A kalian ganti dengan 2 ya. Jangan lupa kalian beri tanda kurung ya. Ini menandakan sebuah perkalian. Jangan lupa, kalau tidak ada tanda kurung maka nanti bisa membingungkan kalian sendiri. Maka bisa saja kalian mengartikan itu sebagai 22. Oleh karena itu diberi tanda kurung. Hasil dari perkalian 2 dengan 2 maka dapat 4. Hasil akhirnya adalah min 7 per 4. Demikian ya untuk contoh yang pertama. Baiklah, biar lebih jelas lagi Bapak berikan contoh yang kedua. Ya, di mana contoh ini ada nilai negatifnya. Oke. Nah, ini maaf ya, ini bukan 5, ini 7 sebagaimana soal yang ada di atas.
Tentukan sumbu simetri dari persamaan min 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 7 ya. Dikurang 7. Nah, sebagaimana yang contoh yang awal tadi, kalian harus tentukan dulu dari persamaan yang diberikan, tentukan koefisien x kuadrat itu A dan koefisien X itu B. Nah, di sini lagi-lagi Bapak beri warna merah biar mudah dipahami ya, begitu. Bagaimana anak? Ya, Bapak berharap kalian menjawab dengan paham Bapak. Ya, terima kasih. Lalu kalian masukkan nilai A dan B yang kalian telah tandai dengan warna merah ini ke dalam rumus, di mana rumusnya adalah min B per 2A. Ya, kita ganti B-nya dengan 4 ya, dengan 4 yang di atasnya nggak kelihatan, maaf. Lalu yang A-nya dengan min 3 ya. Nah, setelah itu kalian, karena di sini ada tanda kurung menandakan sebuah perkalian, maka kita kalikan ya. Ya, 2 dikalikan dengan min 3. Ingat, perkalian positif dengan negatif selalu menghasilkan nilai negatif ya, negatif. Ini negatif 4, maaf saya coret tadi. Ini negatif 6 karena min 4 sudah jelas, min 4 negatif 4, 2 kali min 3 negatif 6. Masih ingat, ketika negatif dibagi dengan negatif, maka dia menjadi positif. Ya, 4 per 6. Ini pun masih bisa disederhanakan lagi ya anak-anak ya. Dibagi dengan 2, dibagi dengan 2, maka didapat nilai berapa anak-anak? 3 per 2. Oh iya, maaf. 2 per 3. Itulah hasil dari sumbu simetri. Demikianlah anak-anakku yang sehat, yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa kalian mengerti, kalian pahami. Untuk selanjutnya kalian terapkan dalam menentukan nilai sumbu simetri. Nah, cukup jelas bukan? Iya, cukup jelas rupanya. Baiklah, setelah materi sudah Bapak sampaikan dari definisi hingga menentukan nilai sumbu simetri, maka Bapak berikan oleh-oleh buat kalian. Hadiah. Apa tuh oleh-olehnya, Pak? Ini dia caha. Kalian diminta untuk mencoba. Ya, setelah kalian telah mendapat penjelasan dari Bapak, kalian harus mencoba. Karena mengetahui kita mampu atau tidak, kita harus buktikan dengan mencoba. Jika nanti ada kendala, kesulitan dalam latihan yang Bapak berikan, silakan kalian bertanya kepada Bapak. Bapak senantiasa akan menjawab pertanyaan kalian, baik melalui online, WhatsApp misalnya, atau langsung tatap muka di kelas nanti. Terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran singkat hari ini, materi sumbu simetri, kalian bisa mengerti, kalian bisa pahami, dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita juga masih mendapatkan begitu banyak nikmat dari Sang Pencipta. Marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.